Cara sujud yang benar. Secara umum, tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki." Hari, Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis 7 anggota sujud dapat kita rincin. A. Dahi dan mencakup hidung. B. 2 telapak tangan. C. 2 lutut. D. 2 ujung-ujung kaki. Adapun bentuk sujud yang sempurna secara rincin dijelaskan sebagai berikut. 1. Menempelkan dahi dan hidung di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Hari, Abu Daud, Turmuzi dan disahihkan Al-Albani dalam sifat salat, hal 141. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hari, Ad-Daruqutni dan At-Tabrani dan disahihkan Al-Albani dalam sifat salat, hal 142. Hadis ini menunjukkan, menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. 2. Meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya, ketika sujud, sejajar dengan pundaknya. Hari, Abu Daud, Turmuzi, dan terkadang, beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga. Hari, Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad sahih sebagaimana disebutkan Al-Albani dalam sifat salat, hal 141. 3. Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. Hari, Ibn Khuzaimah dan Al-Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Hari, Al-Baihaqi dengan sanad sahih, sebagaimana keterangan Syaikh Al-Albani dalam sifat salat. Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika salat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Hari, Ibn Sa'd dan disahihkan Al-Albani dalam sifat salat, hal 142. 4. Mengangkat kedua lengan dan membentangkan keduanya sehingga jauh dari lambung. Beliau tidak meletakkan lengannya di lantai. Hari, Al-Bukhari dan Abu Daud. Beliau mengangkat kedua lengannya dan melebarkannya sehingga jauh dari lambungnya, sampai kelihatan ketiak beliau yang putih dari belakang. Hari, Al-Bukhari dan Muslim. Beliau melebarkan lengannya, sehingga anak kambing bisa lewat di bawah lengan beliau. Hari, Muslim dan Abu Awanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam merenggangkan kedua lengannya ke kita sujud, sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud. Hari, Abu Daud dan Ibn Majah dengan sanad hasan sebagaimana keterangan Syaikh Al-Albani dalam sifat salat. Catatan, membentangkan kedua lengan ketika sujud dianjurkan jika tidak mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Jika mengganggu orang lain, misalnya ketika salat berjamaah, maka tidak boleh membentangkan tangan, namun tetap harus mengangkat siku agar tidak menempel dengan lantai. Karena menempelkan siku ketika sujud termasuk tata cara sujud yang dilarang. 5. Menempelkan kedua lutut di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, salah satunya bertumpu pada kedua lutut. Hari, Al-Bukhari dan Muslim. Catatan, kedua lutut dirapatkan ataukah direnggangkan. Tidak terdapat keterangan tentang masalah ini. Oleh karena itu, posisi lutut ketika sujud sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang paling nyaman menurut orang yang salat. Jika dia merasa nyaman dengan merenggangkan lutut, maka sebaiknya direnggangkan dan sebaliknya, jika dia merasa nyaman dengan kondisi dirapatkan kedua